Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya anak-anak? Sehat, Bu. Semangat pagi? Pagi, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Anak-anak yang Zoe banggakan, pada pagi hari ini kalian akan mengenali potensi kalian, ya. Zoe akan mengajak kalian untuk mengenali potensi yang kalian miliki pribadi satu dengan yang lain kemungkinan berbeda, ya. Nah, sebagai awal kegiatan di hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa berjalan dari awal sampai akhir tanpa satu hambatan apapun dan diberi kelancaran. Berdoa, disilakan. Selesai. Nah, anak-anak masih semangat ini ya? Sebagai kegiatan awal atau aktivitas di pagi hari ini, sebelum kalian nantinya mengerjakan tes kecerdasan atau mengenal potensi kalian masing-masing, silakan anak-anak berdiri, kemudian berhadapan, ya, saling berhadapan. Yang anak laki-laki mungkin agak bergeser supaya videonya bisa terlihat. Bergeser, Afif bisa bergeser ke sana, Afif. Nah, tidak menutupi video. Yang lainnya bergeser ke sana, ke utara lagi. Siapa bisa bergeser, nah. Bergeser, ya. Saling berhadapan ya, nak. Oke, saling berhadapan. Nah, instruksinya anak-anak, coba dengarkan ya. Nanti kalau Bu Ayu membacakan satu pernyataan, silakan kalau itu sesuai dengan kondisi kalian, anak-anak bisa maju satu langkah. Kalau sesuai dengan kondisi kalian, ya, jangan tergantung pada teman lain. Tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kondisi kalian, anak-anak bisa tetap berdiri di tempatnya. Paham nak? Kalau sudah paham kita mulai ya. Saya suka nonton drakor atau film dan bisa larut dalam ceritanya. Oke, silakan kembali lagi. Saya suka nyanyi ketika lagi mandi atau sedang sendiri. Oke, kembali lagi. Teman saya sering bilang, kalau gak ada lo, gak rame lo. Oke, kembali lagi. Saya senang merawat tanaman atau memelihara hewan di rumah. Oke, kembali. Ada yang maju, ada yang tetap di tempatnya ya, karena berbeda-beda. Berikutnya, nah. Saya lebih mudah paham kalau mencatat atau belajar pakai gambar atau warna-warni. Siapa yang seperti itu? Silakan maju. Oke, kembali. Saya suka bergerak, susah untuk diam. Lebih suka belajar sambil praktek. Siapa yang mengalami begitu? Oke, banyak ini. Silakan kembali, nak. Nah, ini kemungkinan anak saya juga senang melakukan ini ya. Saya suka nonton drakor atau drama Korea. Siapa yang? Gak ada masalah. Oke, ada ternyata ya. Berikutnya, saya sering bisa peka dengan perasaan orang lain. Tahu kalau ada yang lagi sedih. Ada? Oke, maju. Oke, kembali ke tempat. Saya suka bermain kata-kata, nulis, atau bercerita. Oke, ada? Oke, ada beberapa anak ya. Kembali. Dan terakhir, saya suka berpikir logis, suka angka, teka-teki, atau strategi. Ada nak? Oke, ada juga ya. Kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kalian anak-anak. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Boleh duduk, nah. Dari permainan tadi anak-anak,
Ada yang mau komentar? Ketika kalian maju, ada yang maju, ada yang tetap tinggal di tempatnya. Kira-kira tadi semuanya sama pergerakannya nggak? Ya. Ada yang maju, ada yang tetap tinggal di tempatnya. Karena ada beberapa kondisi yang tidak sama dengan yang lain. Ya, dari awal tadi yang sama kondisinya, yang sama dengan kondisi kalian, silakan yang maju. Ternyata tadi menunjukkan berbeda atau sama? Berbeda, ya. Berbeda, punya hobi nyanyi, ada yang hobinya nulis, ada yang hobinya mungkin punya bakat merawat tanaman atau hewan. Itu perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kalian masing-masing. Nah, anak-anak itu menggambarkan ya adanya perbedaan kecerdasan pada manusia. Ada 8 kecerdasan manusia, dan semua dari kalian itu unik. Jangan berpikir bahwa kecerdasan saya ini yang paling bagus. Enggak, ya, kecerdasan teman saya itu itu enggak ada artinya, bukan. Ya, tetapi semua punya keunikan masing-masing, ya, dan punya kombinasi kecerdasan masing-masing. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian membuka hati kalian, ya. Nah, itu ada tes kecerdasan yang sudah Bu bagikan di grup kalian ya, Nak. Nah, ini silakan anak-anak mengerjakan tes kecerdasannya. Sesuaikan dengan kondisi kalian, Nak. Tidak perlu nyontek, ya. Sudah bisa terhubung semua, Nak? Sudah bisa buka semua ya. Oke, Bu akan beri waktu, silakan kalian bisa mengisinya. Ya. Oke. Ada yang kesulitan, Nak? Maksudnya? Gak ada, bisa semua ya. Silakan, itu ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Sesuaikan dengan kondisi kalian, dan hasil itu nanti menentukan kecerdasan dominan yang kalian miliki. Ya, dijawab saja dulu, nanti beliau akan jelaskan kecerdasan apa yang ada pada manusia. Oke, Vero, sudah dikerjakan? Belum selesai. Oke. Tidak usah panik ya, Nak. Pakai hati yang tenang, ya. Lihat dulu soalnya seperti apa baru dijawab. Itu juga ada, kalian diminta memilih 2 pilihan di situ. Silakan memilih juga yang paling mendekati kondisi kalian.
Coba nanti kalau ada yang sudah selesai bisa katakan Bu, saya sudah selesai, gitu ya. Oke. Kalau sudah selesai silakan nanti beritahu kepada boleh. Link tadi yang dibagikan ada link Aku Pintar untuk mengetahui kecerdasan apa yang ada pada kalian yang paling dominan. Baiklah, sudah ada yang sudah? Kita sudah beberapa, oke sudah ya. Nah silakan anak-anak bisa menuliskan hasil ya, jangan ditutup dulu ya. Hasil kecerdasan kalian dituliskan di kertas ini ya nak. Kemudian nanti kalian tempelkan di situ ya. Silakan nanti tempelkan terserah kalian mau menempelkan di mana, tetapi yang rapi. Paham kan? Pero bisa bagikan ke teman-temannya. Kemudian dituliskan hasil kecerdasan yang dominan pada diri kalian berdasarkan hasil tes tadi. Ya. Oke, silakan ditulis. Yang sudah menulis boleh anak-anak menempelkan di papan yang sudah disediakan. Ya, ada sendiri, udah nggak apa-apa, Pero bisa kembali ke tempat duduk, bisa mengisikan. Yang sudah diisi silakan nak ditempel ya. Kertasnya dibagikan. Nah, supaya tidak lupa silakan ditulis di kertas yang sudah dibagikan. Diberi nama ya, diberi nama siapa, kemudian kecerdasan yang kalian peroleh dari tes kecerdasan tadi apa dituliskan di situ, ya. Nah, pelekatnya nanti buat nempelkan. Ya. Kasih nama. Iya, kasih nama ya. Nama kalian bukan nama orang lain ya, nama kalian. Atasnya namanya siapa, kemudian kecerdasannya apa. Ada beberapa yang mengumpulkan. Oke, silakan anak-anak yang lain bisa mengumpulkan di sini juga. Ya, Aurel, silakan. Nah, berdekatan aja ya nak ya, jangan jauh-jauh nanti hilang ngabur. Jangan jauh-jauh kan, nanti membacanya boyu susah. Berdekatan dengan teman-temannya ya. Oke. Baik, anak-anak cowok ini yang belum ya, yang belum. Nah, oke. Ya, tolong itu yang lepas berarti tempelkan lagi.
Ditambah. Awas jangan didorong jatuh. Udah lepas lagi. Lepas lagi. Enggak kan ya? Coba. Bisa ya? Oke. Ini nak, dikatakan ini. Yang belakang nomor ganti nak. Oh, sebentar. Ini sebentar. Atau papanya dibalik ya nak, papanya dibalik ya. Oh ya, karena ini kan licin, coba papanya dibalik nak. Kalau bisa membantu dibalik, papanya dibalik. Papanya dibalik, diambil dulu nak. Itu hasil tes kecerdasannya. Awas kabel nak, kabel. Awas. Dibalik, jadi nanti nempelnya di kayu. Kalau di kayu kan mungkin nggak maju, sama aja. Oh, nggak bisa nempel ya Naya? Oke, coba silakan kembali dulu ke tempat dulu masing-masing. Ya bisa dia di situ ya bisa. Oke. Sudah, silakan kembali ke tempat nak. Ya, jadi bikin kalau udah bikin. Ya. Baik, sudah. Ya, sudah. Silakan anak-anak kembali. Bayu ingin melihat hasilnya saja. Dan langsung ingatkan. Jadi bisa dilihat ya bahwa hasil dari kecerdasan kalian berbeda-beda. Ada yang naturalistik. Siapa tadi naturalistik? Oke. Ada yang interpersonal. Siapa kan? Oke, ada interpersonal. Ada yang musikal. Oke, musikal juga ada. Kemudian ada spasial. Ada nah, spasial. Spasial tadi ada nih. Putri spasial tadi mana Putri? Iya ada. Kemudian logika matematika ada. Oke, kemudian naturasi sudah ya Naya? Ya, itu intrapersonal. Oke, banyak sudah ya. Oke, dari hasil tes kecerdasan ini anak-anak sudah tahu artinya apa nak? Sudah tahu belum? Bu, saya ini punya kecerdasan musikal. Kok bisa ya? Kok saya dikategorikan punya kecerdasan musikal, interpersonal maupun musikal ada lagi tadi naturalistik gitu ya. Nah, sekarang anak-anak coba kita akan perhatikan video berikut. Nah. Semua bisa melihat video ini? Komentar tentang video yang kalian lihat ini. Bebas berkomentar ya.
Yang tadi kalian lihat. Oke, Lili, boleh dipakai mic biar praktik. Menangis, dan yang satunya lebih memikirkan itu bagaimana caranya sehingga dia bisa. Ada ini, terima kasih untuk jawabannya ya atau komentarnya ya. Ada yang mau berkomentar lagi lah? Ya apa? Fikri? Dari video tadi yang kamu lihat apa nak komentar kamu nak? Menurut saya yang satunya itu lebih panik. Jadi yang satunya lebih panik, jadi karena langsung saja panik dan satunya paniknya melalui berpikir sendiri. Oke, dua anak tadi ya awalnya mengalami masalah yang sama nggak? Masalahnya sama, tetapi kemudian responnya sama nggak? Berbeda. Yang satu langsung panik nangis, ya. Tetapi yang satunya bagaimana nak? Ya, dia berpikir mencari caranya, cara mengatasi masalah itu. Nah, kemudian ketika dia sudah menemukan caranya, kemudian bayi yang satunya mengikuti untuk mendapatkan permen. Ya. Nah, kita lanjut anak-anak dari video tadi. Kita bisa melihat ya, bisa disebut kecerdasan itu jika perilakunya itu berulang-ulang. Perilakunya berulang-ulang, ada kreativitas. Tadi anak tadi ya, yang satunya yang tadi tidak nangis itu tadi loh ya. Dia berperilakunya berulang-ulang, mencoba berulang-ulang. Kemudian ada kreativitas. Oh, kalau nggak bisa begini, begitu dong. Aku coba yang begini, gitu ya. Dan di situ yang ketiga ada pemecahan masalah. Masalahnya terselesaikan tidak tadi? Oke, terselesaikan. Jadi anak bisa keluar dari hambatan itu dan kemudian mendapatkan permen. Ya, berarti kita bisa melihat ya kecerdasan yang ada pada anak itu. Ya, kan ya? Oke. Nah, ternyata kecerdasan itu pada setiap orang berbeda-beda. Ya, digolongkan menjadi 8 kecerdasan. Walaupun ada ahli lain yang menambahkan kecerdasan satu yaitu kecerdasan holistik begitu atau spiritual, tapi kita akan mempelajari dulu yang 8 kecerdasan ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini, Boy mau cerita ini, ya. Ini di sebuah hutan anak-anak. Anggap saja ini di sebuah hutan begitu. Ceritanya seperti ini, nah. Ya, di sebuah hutan ada binatang apa saja tadi kan? Yang kalian lihat? Burung. Ini burung kecil ya, kelihatan ya. Burung, terus monyet, terus ada penguin, ada gajah, ini ikan. Terus ini singa laut ya. Singa laut, sini ada anjing. Nah, ceritanya begini nah. Ada yang mau membacakan cerita di sini nah? Siapa yang mau membacakan ini sudah nih? Boleh membacakan ceritanya di sini? Yang dekat ya. Nah, bacakan. Suatu hari di tengah hutan yang asri dan agak sangat jelek, para hewan berkumpul dan sepakat untuk bikin sekolah. Biar anak-anak kita nggak ketinggalan kurikulum, kata Pak Gajah, yang kemudian diangkat jadi kepala sekolah karena paling besar dan paling tenang. Pak Cetah ditunjuk jadi bagian promosi dan administrasi. Dia semangat banget bikin iklan. Daftar 10 pertama, potongan 50% garis tas dan buku daun. Beberapa hewan pun mendaftar, termasuk seekor elang muda yang penuh percaya diri. Saya mau daftar karena saya jago terbang, katanya sambil pamer salto di udara. Sekolah pun dimulai. Elang pun berusaha menjadi murid teladan. Ia berlari jauh, ia memanjat terkangkut, ia menyelam nyaris tenggelam. Akhir semester, pembagian rapot nilainya merah semua. Sang elang sedih, tapi bukan karena nilainya. Ia berkata pelan, saya bukan kecewa karena nilai, tapi karena waktu saya habis buat belajar berenang, manjat, dan lari. Sampai saya lupa caranya terbang. Teman-teman pun terdiam. Pak Gajah termenung, dan Pak Cetah entah kenapa malah buka daftar ulang gelombang kedua.
Ya, terima kasih Riri. Sudah paham nak ceritanya ya? Nah, jadi kadang-kadang ya, semua orang itu diminta atau dituntut pokoknya jago dengan semua hal. Yo iso iki, iso kui, iso kae begitu ya. Ada tuntutan seperti itu kadang-kadang. Padahal setiap orang itu unik, punya potensi sendiri-sendiri. Nah maka kalau misalnya tadi disebutkan ya, Pak Baja itu kok berusaha belajar renang, manjat misalnya, atau lari, dia orang yang paling kesulitan kan? Dia pihak yang paling kesulitan. Karena untuk memanjat saja dia tubuhnya besar, mau berenang juga berat badannya juga berat banget begitu ya. Nah, jadi kita harus mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap orang supaya tepat di dalam menyalurkannya, ya. Oke. Itu cerita di hutan ya. Ya kita akan lihat nah. Kita akan memasuki konsepnya, konsep kecerdasan seperti apa. Tadi sudah sebutkan dan kalian sudah mendapatkan hasil dari tes kecerdasan tadi ada 8 ya. Nah sebenarnya yang cerdas linguistik ada cerdas linguistik, verbal, cerdas interpersonal, kemudian ada kecerdasan naturalistik, kecerdasan musikal, kecerdasan logikal matematikal, kemudian kecerdasan intrapersonal, kecerdasan body kinestetik dan kecerdasan visual spasial itu seperti apa? Nah, silakan anak-anak memperhatikan. Nanti dari gambar tokoh-tokoh ini nanti kita akan melihat ya kecerdasan mana yang paling dominan yang mereka miliki. Kita akan melihat kecerdasan linguistik. Ya. Kecerdasan linguistik, kita lihat. Nah, menurut Profesor Howard Ketzler itu ada 8 jenis kecerdasan utama yang dominan. Walaupun bisa saja ya satu orang punya kecerdasan berbeda-beda, tetapi yang paling dominan pasti ada di situ. Ya. Nah, yang pertama kecerdasan linguistik atau bahasa. Seseorang punya kecerdasan ini kalau dia pandai merangkai kata-kata, bikin puitis. Kalau nembak pasarnya bagus puitisnya, kalau ngegombal begitu ya, bikin puisi begitu sampai kemudian pacarnya kelepot-kelepot begitu ya, karena puisinya begitu bagus dan menyentuh hati. Pandai merangkai kata, dia suka menulis, suka bercerita, tetapi bukan cerita yang buat ya, suka bercerita, menceritakan dengan runtut begitu, dengan bagus. Kemudian dia mudah mengungkapkan pikirannya ke dalam tulisan itu mudah. Ada nggak orang yang pintar bercerita tapi mau menulis itu susah, mulai dari mana begitu? Ya, tetapi orang yang punya kecerdasan linguistik ini dia mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan isi pikirannya. Nah, orang-orang yang punya kecerdasan ini, kecerdasan linguistik ini bisa menjadi seorang penulis yang hebat, orator, kemudian bisa konten kreator juga. Kalau jadi konten kreator sekarang ini kalau pinter-pinter ya bisa menghasilkan cuan yang banyak ya. Konten kreator yang kalian kenal siapa yang terkenal? Ya, siapa lagi? Atta Halilintar gitu ya. Terus siapa lagi Siapa sih? Filmai. Filmi, oke. Terus siapa? Ria Ricis, Puji. Ada yang di sini yang jadi konten kreator juga? Oh, dari Purwodadi ya. Yang dari kelas ini maksudnya. Ada yang jadi konten kreator dan yang sudah menghasilkan uang? Ada ya, oke. Teruskan ya. Tuliskan apa kemampuan kalian di dalam menjadi konten kreator. Oke, dari kecerdasan linguistik sudah paham atau bahasa ini sudah paham? Oke. Yang kedua, kecerdasan
kecerdasan logika matematika. Tadi Bu lihat ada ya. Nah, seseorang dikatakan mempunyai kecerdasan logika matematika apabila dia senang berhitung, ya. Senang pada matematika itu. Bagi teman yang lain itu ngomong, nah, wegah gitu mikir. Tapi bagi dia itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, dia berhitung menyenangkan buat dia. Kemudian menganalisis, kemudian menyusun strategi atau memecahkan teka-teki, ya. Nah, untuk karir yang sesuai dengan orang yang punya kecerdasan logika matematika ini, dia bisa menjadi ilmuwan, programmer, uangnya banyak itu programmer, ya. Kemudian ahli ekonomi, ya, Menteri Ekonomi kita yang baru saja lengser siapa nak? Ibu Sri Mulyani itu juga salah satunya punya kecerdasan ini, kecerdasan yang dominan, sehingga dia mampu menghitung loh perekonomian, bukan cuma perekonomian rumah tangga, tetapi perekonomian bangsa itu yang mengelola, yang memikirkan Bu Sri Mulyani. Walaupun beliau sekarang sudah mengundurkan diri begitu ya. Nah, diganti dengan menteri yang baru. Tetapi itu contoh tokoh yang punya kecerdasan logika matematika, ya. Kecerdasan ini sudah paham kan? Sudah. Kecerdasan yang berikutnya adalah kecerdasan visual spasial. Seseorang punya kecerdasan ini, ya, ditandai dengan adanya imajinasi yang kuat. Daya imajinasinya itu kuat. Orang lain tidak bisa berimajinasi, tapi dia mampu. Kemudian dia suka menggambar, mendesain, membuat desain, kemudian berpikirnya lewat gambar. Nah, karir yang sesuai untuk orang-orang yang punya kecerdasan ini, contohnya arsitek. Anak-anak tahu arsitek ya? Jadi kalau ada yang mau membangun suatu gedung gitu, ya, itu harus ada arsiteknya, mendesainnya, bangunannya seperti apa, lantai berapa, gitu ya, modelnya seperti apa. Nah, itu perlu arsitek di situ, ya. Kemudian ilustrator, desainer. Nah, ini punya kecerdasan visual spasial. Kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ini menunjukkan gerak tubuh yang paling dominan. Ya, yang paling dominan dia melakukan itu berulang-ulang, ada kreativitas, kemudian dia bisa mencari masalahnya, gitu ya. Nah, anak atau orang yang punya kecerdasan kinestetik ini dia pandai menggunakan tubuhnya untuk mengekspresikan diri atau menyelesaikan tugas yang memakai gerak tubuh. Misalnya apa nak? Atlet itu pakai gerak tubuh nggak? Iya. Kalau dia kecerdasannya, dia nggak punya kecerdasan ini. Kayak Boyu misalnya ya, Boyu itu kecenderungannya bukan punya kecerdasan kinestetik ini. Mau poli saja males. Poli ketika main poli aja nangkap belum tentu bisa, sering gagal, gitu. Ya, tetapi kalau seseorang itu punya kecerdasan kinestetik, dia bisa menjadi atlet yang baik, penari, kemudian bukan bangunan, itu juga punya kecerdasan ini karena memanfaatkan gerak tubuhnya yang paling dominan. Itu kecerdasan kinestetik. Dan masih ada beberapa kecerdasan lain, ya, yaitu kecerdasan musical. Tadi kayaknya ada nih yang waktu awal kita bermain tadi, ada yang maju karena apa, dia sering mandi, kalau pas mandi sambil bernyanyi begitu ya, dan dia senang melakukannya. Orang yang punya kecerdasan itu, kecerdasan dominan, itu dia akan berulang-ulang kali melakukannya. Senang gambar, dia akan gambar, sering gambarnya. Senang nyanyi, dimanapun dia berada, itu dia akan spontan juga menyanyi. Ya, kayak Boyu juga senang menyanyi, maka kalau naik motor dari rumah ke sekolah, di perjalanan juga nyanyi, nah. Nyanyi rakyat, jangan keras-keras, berjuang keras-keras jadi orang edan ya. Tapi paling tidak kan menikmati perjalanan sambil menyanyi. Nanti kalau di mobil juga ya, muter lagu, ikut nyanyi gitu. Ya, suka menyanyi. Ya, pengaruh terhadap musik. Jadi kalau diajak nyanyi itu suaranya nggak fals, tapi tepat, nadanya tepat. Ya.
Kemudian orang akan senang. Kalau nggak sih nyanyi cinta kan kalau nyanyi tuh suaranya wah, syahdu misalnya ya, sampai yang lainnya tertidur, saking syahdunya gitu. Tapi beda mungkin teman lain yang tidak punya kecerdasan menyanyinya atau musikan ini, ketika nyanyi yang lainnya langsung kabur, berdekat gitu ya Nak ya, suaranya ragengan begitu ya. Ini salah satu contoh. Dia pun juga bisa bermain alat musik Nak ya. Alat musik yang kalian bisa mainkan apa? Ada meja, klotean, gitu ya. Seringnya kan klotean di meja ya. Nah itu bisa disalurkan Nah lewat bermain drum ya, atau alat musik yang lain. Ini yang kecerdasan musik ya Nak. Cocoknya di mana ini karirnya? Dia bisa jadi musisi. Musisi terkenal Indonesia siapa saja yang kalian tahu Nak? Anang Hermansyah. Siapa lagi? Denny Caknan. Terus siapa yang sudah meninggal itu Nak? Yang saya lupa juga lupa benar. Terus siapa lagi Nak? Mbok Alfa itu bukan, tapi dia juga artis ya. Mbok Alfa juga punya kecerdasan musikal. Karena Mbok Alfa itu kan juga penyanyi kan? Dia juga punya kecerdasan ini Nak. Ya, dia bisa menjadi penyanyi, musisi, komposer, sound engineering, yang mengatur musiknya kayak DJ loh Nak. Ya, DJ tahu ya. Nah, DJ itu kalau dia nggak punya kecerdasan ini toh, itu musiknya malah ragu-ragu ya. Dia bisa mengoperasikan itu sehingga membuat musiknya jeduk begitu ya Nah. Dan kalian suka kan musik kalian jeduk kayak gitu kan. Nah, itu salah satunya karena dia punya kecerdasan musikal. Dan kecerdasan berikutnya yaitu kecerdasan interpersonal. Apa Nak? Kecerdasan apa? Interpersonal. Jadi dia pandai bergaul. Teman-temannya banyak. Karena kemampuan dia memahami orang lain tinggi. Ya, misalnya temannya punya kesalahan begitu di kelas ya. Yang lain pada membuli, gitu ya. Tetapi bagi dia tidak perlu membuli. Dia akan mendekati temannya. Dia akan tanyakan dengan baik. Kamu melakukan apa? Kesalahan apa yang kamu lakukan? Nah, udah nggak apa-apa. Besok lagi jangan diulang. Memahami orang lain itulah ya yang disebut dengan kecerdasan interpersonal. Menjadi penengah konflik. Kalau teman-teman punya masalah, ya jangan kemudian malah diadu domba atau kalian menjadi provokator. Ya, tadi pagi di ruang BK sudah ada yang salah paham begitu ya Nak ya. Masalah sudah lama diungkit-ungkit jadi masalah lagi. Karena apa? Begitu tadi Boy tanya dan Boy katanya tadi katanya katanya ini akhirnya Bu tadi dikumpulkan apa benar kamu menyampaikan itu? Oh, enggak Bu. Nah ya, jadi kalau memang ada teman-teman yang berselisih, jadilah anak-anak tengah. Jangan kemudian memperburuk masalah atau ngompor-ngomporin. Iya, ini senengannya. Nah, ya, semuanya harus punya rasa ini ya, ya. Rasa kepedulian pada temannya, gitu. Jadi penengah konflik. Dan karir yang cocok untuk anak-anak yang punya kecerdasan ini atau interpersonal ini bisa menjadi guru, bisa jadi pemimpin, bisa jadi negosiator, ya. Jadi guru nggak mudah Nah, karena dia harus memahami murid-muridnya. Coba kalau nggak memahami Nah, kamu melakukan kesalahan sekali aja sudah dibanting begitu ya. Iya, atau diajar gitu kan, nggak boleh sekarang seperti itu. Ya, jadi pemimpin juga nggak mudah. Ya, pemimpin itu harus bijak, memahami anak buahnya, ya, sehingga mereka punya kenyamanan, anak buahnya punya kenyamanan. Kalau dia sudah nyaman, bekerjanya juga maksimal, nyaman, ya, karena dilindungi oleh pemimpin yang bijak. Dua lagi anak-anak kecerdasan yang dijelaskan yaitu kecerdasan intra. Kalau tadi kecerdasan apa Nak? Inter, ya. Tadi kecerdasan inter, sekarang kecerdasan
taruh dulu adanya. Oke. Jadi kecerdasan berikutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kemampuan untuk mengenal diri itu sangat tinggi. Paham dengan emosinya dan tujuan pribadinya. Dia bisa memotivasi juga, bisa mengontrol dirinya. Yang lain ikut demo, dia bisa mengontrol emosinya, nggak usah ikut. Hei diriku, hei aku, nggak usah ikut sesuatu yang nggak berguna buat dirimu dan orang lain. Ya, temannya pada berkata-kata misuh gitu, nah misalnya ya, misuhi teman yang lain, ya nggak usah meniru-niru. Jadi dia mengenali emosinya, dia bisa mengendalikannya, ya. Dan ini orang lain disukai oleh orang lain. Orangnya jadi orang yang seperti tenang hidupnya gitu, ya, tidak urakan. Dan dia juga tahu tujuan pribadinya. Saya mau kemana tuh tahu tujuan mengarahkan diri. Nah, orang-orang yang cocok, ya, pekerjaan yang cocok, karir yang cocok, yang sesuai dengan orang yang punya kecerdasan ini bisa jadi konselor, ya. Ini konselor sekolah, ya, konselor sekolah atau guru BK, kemudian bisa menjadi penulis, bisa juga selain tadi ya yang bahasa ya, bisa jadi penulis karena dia kan dia mampu memahami emosinya, bisa memotivasi juga, bisa dituangkan dalam tulisan menjadi penulis. Dan kecerdasan terakhir adalah kecerdasan naturalis atau alam. Tadi Bu Yulia juga ada di situ kecerdasan naturalis yang kalian dapatkan, ya. Dan ini anak-anak yang mendapatkan kecerdasan naturalis ini biasanya peka terhadap lingkungan, natural, alam, lingkungan. Dia suka binatang atau tumbuhan. Siapa di antara kalian yang di rumah mempunyai hewan peliharaan? Apa hewan peliharaannya? Oh, ada kucing, terus kambing, terus ayam, sapi, kelinci juga punya. Burung. Ya cowok-cowok punya apa nih? Hewan peliharaan ini? Ayam. Tapi kalau ayam itu dibeli gitu ya. Dijual. Oke. Nah, kita kalian memelihara hewan-hewan di rumah untuk disayangi kan begitu, dipelihara, kasih makan begitu. Nah, ini kalian punya kecerdasan itu ya, kecerdasan alam. Juga menanam bunga kan? Suka ya? Suka ya? Maka sekolah kita juga ada program itu ya. Kemarin kalian minta membawa pot, kasih media, kemudian nanti ditanami tumbuhan atau bunga yang bisa memberikan keteduhan, keringanan sekolah kita. Nah, selain suka binatang, tumbuhan, juga dia nyaman berada di alam. Orang-orang yang naik gunung, pecinta. Ada yang pernah naik gunung nggak? Belum pernah. Karena kita jauh ya dari gunung ya. Nah, naik apa? Oh, bukan perahu, itu piknik, piknik. Ya, besok minggu depan gue ke sana lagi. Mau ikut? Iya. Ya, bukan perahu, itu bukan gunung yang pakai boyu masukkan, tapi gunung seperti Gunung Rinjani, gunung apa yang jauh yang tinggi itu lah ya, Sindoro, Gunung Lawu gitu ya, yang sering dijalani oleh pendaki itu. Bagi orang lain mungkin mikirnya ngapain naik gunung capek-capek gitu ya. Nah, bahkan ada yang meninggal juga ya. Nah, di gunung mana tertinggi di dunia, salah satunya Gunung Everest ya. Nah, itu sampai ada banyak korban gitu. Tapi tidak menghentikan pecinta naik gunung itu berhenti. Karena memang hatinya mereka terbunuh ke alam. Ya. Maka di sini karir yang cocok bisa yang didukung oleh kecerdasan ini bisa nanti menjadi pecinta alam, peneliti lingkungan, petani itu juga iya, karena itu juga alam anak. Ya, petani berkebun gitu ya. Ya, boleh. Peternak hewan gitu itu malah menghasilkan ya. Nah, sudah ternyata kan 8 kecerdasan sudah boleh jelaskan di situ. Nah, dari 8 kecerdasan ini
Ya, kalau anak-anak dicek ya, sudah sesuai enggak ya? Ternyata aku tadi hasilnya musika, oh ternyata sesuai gitu. Kebanyakan sesuai enggak nak dengan hasil tes yang tadi kalian kerjakan? Ya sesuai, dan kalian sudah tahu ya arah karir mana yang nanti kalian rencanakan untuk masa depan kalian berdasarkan tes kecerdasan tadi. Ya, paham ya Naya? Paham. Kalau sudah paham, nah kita tadi melihat beberapa tokoh ya nak. Boy tadi sudah menjelaskan, kita akan melihat beberapa tokoh di sini. Kira-kira mereka punya kecerdasan dominan apa ya? Yang pertama di sini siapa nak? Pak B.J. Habibie. Kecerdasan dominan yang beliau miliki kira-kira apa nak? Hah? Logika, matematika. Alasannya apa nak? Ya, pintar matematika. Pak B.J. Habibie itu dulu kuliahnya di mana? Di Jerman, didampingi oleh Bu Ainun ya. Kalian sudah lihat filmnya ya. Nah, kemudian kembali ke Indonesia mendirikan sebuah PT Nurtanio, dan itu menyemangati generasi Indonesia untuk membuat pesawat terbang. Ya. Nah, ini punya itu nilai nilainya sempurna semua. Ya, pintar dalam, walaupun mungkin juga punya kecerdasan lain. Ya, tetapi yang paling dominan adalah kecerdasan logika matematika. Nah, berikutnya Kak, ini gambarnya siapa nak? Bapak Kiai Haji Mantoro. Kira-kira kecerdasannya apa nak? Kecerdasannya apa? Linguistik? Apalagi nak? Bahasa ya. Slogannya Pak Kiai Haji Mantoro apa? Slogannya apa nak? Pendidikan Indonesia. Tun muri handayani. Terus engarso sum kulodo. Ya. Mengikuti anak budi. Baik, ini tokoh kita Pak Kiai Haji Mantoro. Berikutnya ini nak, anak-anak kenal nggak dengan tokoh ini nak? Siapa nak? Siapa? Siapa nak? Kurang ini ya, kurang besar ya. Itu Iwan Fals. Pernah dengar namanya Iwan Fals? Nah, dia seorang musik ya, pemusik. Dia menciptakan lagu, dia juga menyanyikan. Ya, lagu yang mungkin kalian kenal dari Iwan Fals apa nak? Namaku Bento, rumah KPLST, mobilku banyak, harta melimpah, orang memanggilku. Ya, itu contohnya Boy berarti. Nah, cuma kita melihat Iwan Fals lagunya banyak sekali ya. Iwan Fals ini punya kecerdasan musikal. Dia bisa menciptakan lagu, bermain musik, bahkan gitar sendiri ya. Terus berikutnya nah ini seorang pelukis namanya Avandi. Kalau seorang pelukis dia punya kecerdasan apa nak? Kecerdasan apa nak? Kalau seorang pelukis visual spasial ya, dia senang menggambar. Ya, dia senang menggambar warna-warni begitu spasial. Berikutnya ini R.A. Kartini, ibu kita Kartini ya. Punya kecerdasan apa kira-kira nak? Kecerdasan linguistik, banyak membuat surat ya. Bukunya apa yang tulis oleh ibu kita Kartini? Habis gelap, terbitlah terang ya. Oke. Kemudian ini seorang atlet. Kalau seorang atlet berarti kecerdasan dia miliki apa nak? Kecerdasan body kinestetik, pakai olah tubuh atau gerak tubuh. Dan yang ini kalian mungkin belum mengenal ya, karena ini zamannya Bu Ayu. Ini Pak Bustanil Arifin, dulu Menteri Perekonomian Indonesia. Ya. Nah, kalau Menteri Ekonomi berarti dia kecerdasannya apa dia? Logika, matematika. Ya, bisa ya nak, sudah paham ya? Sudah paham tentang kecerdasan itu, 8 kecerdasan itu, kemudian arah karirnya yang bisa kalian pilih dengan kecerdasan yang kalian miliki.
Itu bisa kalian mengarahkan diri, oh saya mau jadi apa begitu ya, atau merencanakan mau jadi apa, dan itu akan mengikutinya ya. Itu perlu direncanakan mulai sekarang. Nah, ini konsep dari kecerdasan, 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dan untuk selanjutnya anak-anak, bisa menuliskan ya. Menuliskan tentang arah karir kalian ya. Silakan anak-anak bisa menuliskan arah karir kalian. Nanti kertasnya masih enak ya. Ditulis karir yang kalian cita-citakan apa, menyesuaikan dengan kecerdasan yang kalian dapatkan dari tes tadi. Silakan anak-anak bisa menuliskan. Nanti dikumpulkan saja kalau sana kan daripada lepas ya. Tolong dibagikan. Ya. Silakan mengaplikasikan hasil tes kecerdasan tadi dengan pemilihan karir yang akan datang. Ya, menuliskan kemungkinan arah karir di masa depan kalian memilih sesuai dengan hasil tes yang kalian dapatkan tadi. Silakan dibagikan, ditulis, kemudian kalau sudah, oh saya mau jadi ilmuwan, saya mau jadi peneliti, saya dalam medis atau apa boleh ya. Oke. Ya sudah dikumpulkan di sini. Nama dan arah karir ditulis ya. Ini pun juga bisa kalian pakai untuk nanti ketika kalian sudah SMA ya. Kalian bisa mengarahkan diri kalian pada pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan tes kecerdasan tadi. Misalnya yang punya tes kecerdasan musikal bisa kalian arahkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paduan suara atau drum band atau hal-hal yang berhubungan dengan musik. Sudah nak? Boleh dikumpulkan di sini kalau sudah nak? Oke, kumpulkan silakan. Ya sudah, oke. Ya, kumpulkan. Oke. Kalau interpersonal bisa juga di medis ya nak, karena dia bisa memahami orang lain, ayam gitu. Ya, di medis bisa jadi dokter, perawat. Ya. Sudah nak? Belum? Ya. Kira-kira kemungkinan karir yang bisa kalian ambil apa nak? Ya? Ya kan boleh merencanakan sekarang walaupun mungkin nanti karir apa ya, pemilihan karir kalian nanti suatu saat akan mengalami perubahan, tidak masalah ya. Melihat situasi dan kondisi. Tetapi kalau tidak, kalian sudah merencanakan karir mulai sekarang. Oke, ya, sudah, ya dikumpulkan. Baik. Fikri masih bingung? Tadi Fikri ada peneliti, ada desainer, ada penulis. Kayaknya kamu juga punya bakat kan? Penulis juga. Ya, Fikri pernah menulis cerita itu tentang apa, Fik? Ya, menulis sebuah cerita itu bagus itu, alur ceritanya. Cuma boleh